Dulu Indonesia jadi pusat incaran bangsa Eropa cuma karena satu hal, rempah-rempah. Bahkan ada perusahaan yang kekuasaannya hampir seperti negara sendiri. Namanya adalah VOC. VOC yaitu perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC dibentuk untuk menguasai perdagangan di Asia, terutama di Indonesia yang saat itu sangat kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Sebelum VOC berdiri, banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Tapi masalahnya, mereka saling bersaing sendiri. Akibatnya, harga rempah jadi tidak stabil dan keuntungan malah berkurang. Akhirnya, pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menyatukan semua pedagang itu dalam satu organisasi besar yaitu VOC. Dengan begitu, mereka bisa lebih kuat dan tidak saling menjatuhkan. Yang bikin VOC berbeda ada kekuasaannya. VOC punya hak istimewa yang disebut hak oktroi. Dengan hak ini, VOC bisa mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membangun benteng, bahkan berperang dan menjajah wilayah. Kebayang nggak? Perusahaan tapi bisa perang. Makanya VOC sering disebut sebagai perusahaan pertama di dunia yang seperti negara. Lalu, apa sebenarnya tujuan VOC? Yang pertama, VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, hanya VOC yang boleh membeli dan menjual rempah. Yang kedua, untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang ketiga, VOC ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan di Asia. Dan yang terakhir, VOC ingin menguasai wilayah strategis seperti pelabuhan dan daerah penghasil rempah agar kekuasaannya semakin kuat. Tahukah kalian, VOC pernah menjadi perusahaan terkaya di dunia pada masanya. Namun, di balik kekayaannya, VOC juga terkenal kejam. Mereka memaksa rakyat Indonesia menjual rempah hanya kepada VOC dengan harga yang murah. Jika melanggar, bisa mendapatkan hukuman berat. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang menderita. VOC tidak hanya berdagang, tapi juga mulai menguasai wilayah dan ikut campur dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun, pada akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan pada tahun 1799. Penyebabnya antara lain korupsi, utang yang menumpuk, dan biaya perang yang besar. Jadi, VOC memang kuat dan kaya, tapi juga membawa dampak buruk bagi Indonesia. Itulah penjelasan tentang VOC dan tujuannya. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kekuasaan tanpa batas bisa membawa dampak yang besar, baik maupun buruk.